Kali ini kita akan ngebahas salah satu teori dari tokoh psikologi kepribadian. Beliau adalah George Alexander Kelly. Beliau adalah pencetus teori kognitif klinikal psikologi. Beliau lahir di Kansas tanggal 28 April 1905. Orang tuanya bernama Theodore dan Elfreda Kelly. Ia pernah bersekolah di sekolah asrama di Wichita pada tahun 1918 dan pada tahun 1926 ia menerima gelar sarjana ilmu fisika dan matematika di Park College serta gelar master sosiologi di University of Kansas. Kelly menerima gelar PhD dalam psikologi dari University of Iowa pada tahun 1931 dan ia menjadi direktur program klinis di Ohio State University pada tahun 1946 dan pada tahun 1965 ia melakukan penelitian di Universitas Brandeis. Teori Kelly disebut teori konstruk personal atau disebut juga pendekatan konstruktivisme karena berfokus pada cara manusia menginterpretasi, memahami dunia, dan membentuk realitas diri mereka sendiri. Kelly memfokuskan teorinya pada hubungan interpersonal. Menurutnya, perilaku seseorang diarahkan oleh interpretasi terhadap keadaan sekitar dan ekspektasi yang timbul karenanya. George Kelly dikenal juga sebagai bapak kognitif klinikal psikologi dan berperan dalam berkembangnya psikologi kognitif. Man the Scientist. Bagi Kelly, setiap individu merupakan seorang peneliti karena tiap individu menciptakan hipotesis dan menggunakan konstruknya masing-masing dalam memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilakunya sendiri maupun orang lain. Seperti para ilmuwan, seorang individu menggunakan konstruksi ini berdasarkan pengamatan dan eksperimen. Begitupun juga menurut pandangan Kelly, seseorang dapat terus mengubah teori dan hipotesisnya mengenai orang-orang di sekitarnya. Hal ini disebut juga dengan konstruktif alternativism, di mana kita tidak dikontrol oleh konstruk kita, tetapi kita bebas untuk mengubah dan menggantinya dengan alternatif lain berdasarkan fakta-fakta dari pengalaman yang berlangsung. Rep test. Instrumen ini bertujuan untuk melihat sistem konstruk personal seseorang, di mana dengan tes ini akan dilihat sejauh mana pemahaman seseorang mengenai kepribadian yang akan dilakukan melalui proses perbandingan. Mula-mula, subjek peneliti diminta menuliskan sejumlah orang yang dianggap paling berpengaruh atau mempunyai peran dalam kehidupannya. Kemudian, orang-orang tersebut akan digolongkan dalam triad atau kelompok beranggotakan 3 orang oleh peneliti, dan subjek peneliti diminta mengidentifikasi aspek yang membuat salah satu orang dalam triad tersebut berbeda dari 2 orang lainnya. Misal, dalam satu triad yang terdiri dari kakaknya, atasannya, serta guru yang tidak disukainya, subjek mengatakan bahwa kakak dan atasannya memiliki sifat yang sama yaitu pencemas, sedangkan guru yang tidak disukainya adalah orang yang tenang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa individu tersebut sudah menciptakan konstruk cemas tenang. Hal tersebut kemudian diulang berkali-kali pada kelompok triad yang berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan hierarki konstruk yang dapat dianggap penting oleh individu untuk memahami dan meramalkan perilaku seseorang. Ways of anticipating life events. Salah satu konsep George Kelly yang dikenal adalah fundamental postulates, yang berarti perilaku dan sikap kita tergantung pada bagaimana kita mengantisipasi sebuah peristiwa di masa lalu. Hal tersebut dikutip dari kalimat yang disampaikan oleh Kelly. A person's processes are psychologically canalized by the ways in which he anticipates events. Inti gagasan Kelly adalah bahwa proses psikologi kita bergantung pada konstruk yang kita buat. Konstruk tersebut sekaligus menjadi langkah alternatif kita dalam memprediksi suatu peristiwa, sehingga kita tahu konsekuensi dari perilaku kita apabila kita melakukan tindakan tertentu. Yang pertama adalah the construction corollary. Peristiwa sama yang terulang membuat kita secara konservatif mengantisipasi diri untuk menghadapi peristiwa yang serupa di masa mendatang. Misalnya, ketika SMA kita pernah terlambat masuk sekolah sebanyak 2 kali, sehingga harus menjalani hukuman membuat esai. Maka dari peristiwa tersebut kita dapat melakukan refleksi, faktor apa yang membuat terlambat sekolah agar kita tidak terlambat lagi. Yang kedua adalah the experience corollary. Menguji secara terus-menerus konstruksi yang kita miliki terhadap pengalaman hidup untuk memastikan konstruksi tersebut masih relevan dengan realita. Jika sudah tidak relevan, maka kita secara otomatis akan mengubahnya. Misalnya, dahulu kita 1 bulan
Menjelang ujian akhir sudah muncul kesadaran untuk belajar nih. Namun saat ini bahkan 1 minggu menjelang ujian rasanya masih malas-malasan, sehingga dibutuhkan cara baru seperti belajar bersama teman atau belajar di tempat lain seperti kafe, perpustakaan, atau di rumah teman. Yang selanjutnya adalah the dichotomy corollary, yang bermakna bahwa konstruk adalah bipolar. Contohnya, kita memiliki konstruk terhadap kejujuran, maka gagasan dari konstruk tersebut pasti mencakup ketidakjujuran. Selanjutnya adalah the organizational corollary. Kita mengubah konstruk secara berpola sesuai dengan pandangan kita terhadap kesamaan dan perbedaan yang ada. Misal, dahulu ketika kecil, jika kita mendengar kata dokter gigi, maka kita akan mengasosiasikannya dengan seram, menakutkan, dan sakit. Namun, seiring bertumbuh dewasa, kita mengubah persepsi tersebut. Kemudian ada the range corollary. Konstruk yang kita miliki mungkin dapat diaplikasikan pada beberapa situasi atau beberapa orang, namun juga dapat terbatas pada seseorang atau situasi tertentu. Misalnya, bagi sebagian orang, perayaan Hari Raya Idul Fitri tidak lengkap rasanya tanpa menyantap hidangan opor ayam dan ketupat. Namun, bagi sebagian yang lain, perayaan Idul Fitri tidak harus dilengkapi dengan hidangan tersebut. The modulation corollary, memodifikasi konstruk yang dimiliki sebagai fungsi dan pengalaman baru. Adalah the individually corollary. Orang memandang peristiwa dengan cara yang berbeda. Misalnya, A menganggap bahwa virus corona tidak memberi dampak yang terlalu buruk, sehingga tidak apa baginya untuk berkumpul bersama teman-teman di kafe. Sementara B menganggap bahwa virus corona merupakan sebuah wabah yang sangat berbahaya dan berdampak buruk, sehingga lebih baik baginya untuk menjaga kesehatan diri dengan olahraga dan beraktivitas di rumah saja. Selanjutnya adalah the commonality corollary. Meskipun konstruk yang kita miliki unik, orang-orang di dalam kelompok atau budaya tertentu dapat memiliki konstruk yang serupa. Kemudian the fragmentation corollary. Kita mungkin memiliki konflik antar konstruk disebabkan oleh perbedaan konteks. Selanjutnya adalah the choice corollary. Setiap konstruk memiliki dua sisi yang saling berlawanan, sehingga kita bebas memilih alternatif untuk setiap konstruk yang terbaik untuk kita, yaitu konstruk yang memungkinkan kita untuk memprediksi hasil peristiwa atau mengantisipasi situasi yang akan datang. Yang terakhir adalah the sociality corollary, yang bermakna bahwa kita berusaha memahami cara berpikir orang lain dan memprediksi hal yang akan dilakukan, sehingga kemudian kita memodifikasi perilaku kita. Dengan kata lain, kita menempatkan diri pada konstruk orang lain. Kelebihan dari personal construct teori yaitu memunculkan nilai penting sistem kognisi dan konstruk kepribadian, sehingga setiap individu mampu mengkonstruk perilakunya sesuai dengan konsep masing-masing dan memiliki keunikannya tersendiri. Teori konstruk personal juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak banyak menjelaskan pengaruh masa kecil dan kematangan usia. Teori konstruk personal juga sangat bergantung kepada logika umum dalam praktik terapinya. George Kelly memiliki pandangan yang berbeda dari tokoh-tokoh yang lainnya. Sebabkan karena beliau memiliki konsep yang berbeda, baru, dan unik dari tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu struktur konstruk individual, di mana fokusnya itu terjadi dari bagaimana cara pandang individu itu terhadap lingkungan sekitarnya. Dan juga ini adalah sebagai antisipasi individu untuk menghadapi masa yang akan datang. Perbedaan teori konstruk personal ini dengan teori-teori yang lainnya adalah teori konstruk personal ini tidak setuju dengan pandangan behaviorism, di mana pandangan ini memandang bahwa individu itu adalah seseorang yang pasif di dalam lingkungannya. Dan juga teori ini tidak setuju dengan pandangan psikoanalisa, di mana individu itu berkembang dari masa lalunya. Oke guys, sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, sanggahan, pertanyaan, dan apapun yang memotivasi saya, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Dadah!